Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesibukan, banyak yang punya bisnis ditinggalkan. Banyak juga yang kita undang tidak datang. Banyak orang juga yang kita ajak, mereka menolak. Dan semua orang yang dihadirkan malam hari ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan 1-2 ayat, 1-2 hadis yang mungkin sebelumnya belum pernah didengar. Maka kita harapkan semua fokus. Kenapa? Setelah hari ini kita akan menaiki satu level dari kehidupan kita sebelumnya. Teman-teman sekalian, tentang bab yakin ini harus terus kita lestarikan. Agar apa? Tidak ada seorang pun yang hadir malam hari ini yang masih belum yakin dengan Al-Quran. Karena syarat dari iman yang 6 itu yakin dengan Allah, Rasulullah, malaikat, dan yakin dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Satu ayat kita tidak yakin, batal iman kita, Bu. Ustaz, saya yakin kepada Allah, tidak yakin dengan hadis, batal Islam kita. Maka satu ayat dalam Al-Quran yang harus kita yakini, bahwa Allah memudahkan hamba-hambanya untuk menghafalkan Al-Quran. Yakin, Bu? Kalau yakin, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus yakin dulu. Setelah kita yakin, Allah akan memberikan cara-caranya untuk memudahkan hafalan kita. Kalau dari awal kita sudah tidak yakin dengan janji Allah, maka ketika kita menghafal, kita akan merasakan kesulitan. Kalau ada ayat yang mungkin panjang, ada ayat yang mungkin sama, sabar. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pahala kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Teman-teman harus yakin bahwa tidak semua dalam kehidupan ini terbungkus dengan indah. Betul ya? Bahkan Mas Reza sendiri yang istrinya indah, tidak semuanya indah. Curhat yang Ada yang namanya selain istrinya Mas Reza indah? Enggak ada, guys. Satu ya. Tidak semuanya indah. Dan banyak sekali hal yang sebelumnya kita anggap musibah, hari ini kita anggap itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan fokus kepada kejadiannya, fokus kepada apa yang akan kita alami setelah kejadian itu terjadi kepada diri kita. Musibah terjadi, jangan fokus kepada musibahnya. Fokus kepada apa yang akan Allah berikan setelah musibah ini. Hilang harta, jangan fokus kepada hilang harta. Fokus kepada apa yang Allah akan gantikan kepada kehidupan kita. Contoh, dalam kehidupan kita ada hitam, ada putih. Ada nikmat, ada musibah, ada kurang, ada lebih. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menghadirkan dosa kepada kita untuk membukakan pintu hidayah. Dihadirkan seseorang, mohon maaf, punya utang banyak, bisnisnya tidak jalan, kena riba dan sebagainya. Apakah Allah tidak tahu kalau ini adalah perbuatan riba? Apakah Allah tidak tahu ada hambanya yang transaksi riba? Kalau begitu, hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat suatu dosa adalah hamba yang juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya. Kalau kita fokus ke ribanya, Ustaz, saya punya masalah finansial, sampai sekarang belum selesai. Kalau nunggu masalah beres, baru mau beribadah kepada Allah, gak dikasih solusi, Bu. Biarkan masalah itu ada, tapi ibadah tetap jalan. Ustaz, kalau saya masalah beres, saya baru menghafal Al-Quran, gak ngafal-ngafal. Karena kata Allah, kalau ada masalah, ibadah dijalankan. Rasulullah SAW ketika mendapati sebuah masalah yang besar, laji'a ila shalah. Rasulullah langsung sholat.
Gak mikir caranya gimana ya Allah. Ditipu orang, dikhianati teman, dilecehkan oleh tetangga, tidak dianggap saudara oleh saudara, gak dianggap. Karena Rasulullah kalau ada masalah langsung lari ke Allah, gak curhat ke manusia. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang Allah menghadirkan dosa sebelum kita diberikan hidayah untuk menghafal Al-Quran. Maka bersyukurlah teman-teman, dosa masa lalu itu dihadirkan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya dosa di masa lalu, hari ini mungkin belum perlu kita berkumpul di sini, Pak. Betul ya? Kalau dulu gak punya masalah dengan usahanya, sekarang diundang gak hadir. Ngapain hadir? Saya gak punya masalah. Maka dihadirkan hamba-hamba Allah yang memiliki permasalahan yang sama agar solusinya diberikan di tempat yang sama. Nah, maka teman-teman bersyukur. Kalau gak kena musibah, gak punya, mohon maaf, gak punya permasalahan finansial, gak mau ngafal Quran, maka kadang hidayah itu keluar di balik musibah. Jangan keluhkan musibahnya, syukuri hidayahnya. Setuju ya? Nah sekarang bagaimana Ustaz cara mensyukuri hidayah yang sudah datang kepada kita? Jangan sampai hidayah yang sudah kita nikmati diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi, Pak. Bahkan di zaman Rasulullah SAW terjadi. Ada seorang sahabat yang bernama Tha'labah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya agar jadi orang kaya. Kata Rasulullah, saya nggak mau doain, karena Rasulullah tahu orang ini kalau miskin ibadahnya banyak, kalau nanti dikayakan ibadahnya sedikit. Nah, Rasulullah tahu, Pak, diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tha'labah datang kembali kepada Rasulullah memaksa, ya Rasulullah, engkau kan Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Doakan saya, minta kepada Allah agar ketika saya nanti kaya, saya bisa membantu agama Allah. Maka dengan bujukan ini Rasulullah mau mendoakan. Setelah didoakan, Pak, apa yang terjadi? Kaya raya luar biasa, gak mau bayar zakat. Jadi teman-teman hati-hati, banyak hidayah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak mampu untuk mensyukuri. Nah, bagaimana mensyukuri setelah kita mendapatkan nikmat berupa hidayah menghafal Al-Quran? Tidak semua orang diberikan nikmat ini, tidak semua orang. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kami wariskan kitab Al-Quran dan kami pilih orang-orang yang akan diajak untuk menjaga Al-Quran ini. Belum tentu dalam satu keluarga semua menghafal Al-Quran, belum tentu. Jangankan tetangga, Bu, kadang anaknya hafal, bapaknya mohon maaf gak pernah ngaji. Kadang anaknya di pesantren, ibunya mohon maaf gak pernah pegang Al-Quran. Pegang, Ustaz, tapi setahun sekali. Itu pun malam Lailatul Qadar. Itu pun diajak sama suaminya, dipaksa. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi semua yang kita lakukan hari ini adalah ijabah dari doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah saat malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menjaga hidayah itu? Pertama, bulatkan niat kita. Kalau sudah dapat hidayah, jangan biarkan hidayah ini pergi. Kata Rasulullah SAW, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin ballawallahu manazil syuhada wa imma ta'ala firashihi." Barang siapa minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan syahid, ballawahu, Allah pasti akan menyampaikan cita-citanya meskipun orang ini mati di atas kasur. Karena apa? Karena niatnya sudah sampai, maka Allah akan mewujudkan. Sudah niat, Ustaz, azab ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz, meninggal belum hatam 30 juz, dibangkitkan bersama orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan ini yang sedang kita ikhtiarkan malam hari ini. Maka jangan sampai niat kita kendor. Kalau sudah kita azamkan, maka pertahankan azam itu. Jangan sampai setan masuk ke dalam rumah tangga kita, akhirnya membuat kita malas untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian setelah azamnya ada, harus ada tindakan yang detail. Jangan cuma niat. Azam ini kerjaan otak kanan. Oke, kita ngafal Quran. Oke, Ustaz, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngafal semua. Tapi gak ada rencana detailnya. Maka kita harus rincikan. Yang kedua, setelah azamnya ada, kita ciptakan ekosistemnya.
Bagaimana menciptakan ekosistem? Mulai dari rumah tangga, Bu. Ingat Rasulullah SAW mengajarkan agama Islam ini kepada istrinya terlebih dahulu sebelum orang lain. Jadi ajarkan istri kita sebelum istri tetangga. Istri kita Pak, kuatkan dulu. Jadi kalau suaminya mau dakwah, mau ngafal Quran, pastinya istrinya dukung. Kalau nggak didukung sama keluarga, berat Pak. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang, suami baru keluar aja, baru 10 menit udah ditelepon. Pak, di mana? Baru 10 menit. Belum nyampe kantor. Nggak percaya? Saya di kantor, Mas. Foto-foto. Minta foto. Video call. Kalau nggak diangkat, Mas. Ini tidak boleh terjadi dalam kajian kita. Karena apa? Ikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu, suami saya nelpon, saya telepon dari pagi jam 9 sampai jam 12 belum diangkat. Kira-kira bisa husnuzon nggak, Bu? Husnuzon. Mungkin sedang meeting. Tenang kan? Ustaz, oke, dari jam 9 sampai jam 12 meeting. Saya telepon jam 3 sore belum juga diangkat. Husnuzon. Mungkin sedang menghadap kepada pimpinan. Bisa, Bu ya? Bisa. Jam 3 sore sampai jam 9 malam juga belum diangkat. Baterainya habis. Husnuzon. Mungkin handphonenya error. Yang di rumah udah gelisah. Mana nih nanti? Awas kalau datang. Tiba-tiba ada kawan kita ngirim foto lewat WA, ngirim foto suami boncengan dengan perempuan yang lain. Tetap husnuzon. Mungkin lagi nge-grab. Suami saya nggak nge-grab, mungkin pinjam akun temennya. Cari tambahan. Karena bininya kebutuhannya banyak. Jadi husnuzon. Kalau semua husnuzon seperti ini, hidup itu gampang. Husnuzon kepada Allah, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa, Bu ya? Ciptakan ekosistemnya. Pastikan orang-orang yang kita cintai di dunia juga berkumpul bersama kita di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 23, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Nanti di surga, Bu, bersama-sama. Ada surga Aden namanya. Masuk ke dalamnya bersama-sama. Bersama siapa? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bersama orang tua kita yang soleh. Wa abaihim wa dzurriyyatihim, dan keturunan kita masuk bareng, Bu. Ini cita-cita terbesar kita. Jangan sampai ada orang tua kita yang sudah meninggal tidak kita doakan. Ini termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak tergantung orang tua masing-masing. Bahkan mohon maaf, cara menghafalnya ketahuan, Pak. Kalau orang tuanya salah, pasti anaknya salah. Baca surat An-Naba. Orang tuanya salah nih, setoran di ayat 14. Wanzalna minal mu'sirati ma'an hajjaja. Bisa dipastikan anaknya akan salah juga. Karena apa? Anaknya niru, Pak. Kalau anaknya lancar, insya Allah orang tuanya belum tentu. Yang terjadi lebih lancar anaknya daripada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya lancar, Pak, insya Allah anaknya cepat lancar. Dan ini terjadi. Jadi kalau orang tua hafalannya katakanlah dia abasa, anaknya agak jauh-jauh, Pak. Kalau dia nggak invitor, takwir. Kalau nggak al-mutafifin, nggak jauh-jauh. Kalau orang tuanya hafal 1 juz, anaknya insya Allah 1 juz. Tapi kalau anaknya hafal 10 juz, orang tuanya belum tentu. Belum tentu. Ada yang seperti ini di sini? Ada. Nggak usah sebut orangnya. Baik. Teman-teman, coba kita evaluasi bagaimana kita mendidik anak-anak kita sejak dini, mengenalkan kepada mereka bagaimana Allah mengajarkan untuk menghafalkan Al-Quran. Di usia PAUD sampai TK, kira-kira berapa tahun, Bu? PAUD berapa tahun?
Kalau bapaknya nggak usah ditanya. Oke, PAUD setahun, TK 2 tahun. Berarti berapa tahun? 3 tahun hilang Bu usia anak kita. Ngapain mereka? Main. Padahal kalau dipakai ngafal Al-Quran 3 tahun 30 juz. Selesai. Untuk anak yang tidak punya dosa. Anak yang tidak punya dosa. Jadi anak yang nggak punya dosa ini luar biasa rezekinya. Baru lahir Pak, baru lahir nih, ada aja tetangga ngirim sabun, ngirim makanan, ada yang ngirim lengginang Bang. Emaknya makan. Karena apa? Karena rezeki dari anak yang nggak punya gigi Pak, masih Pak. Dikasih rengginang buat ibunya begadang, maksudnya begitu. Nah baik teman-teman, PAUD sampai TK 3 tahun hilang. Setelah itu anak kita sekolah SD sampai SMP berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun. Apa yang didapat? Main. Gak ada kontrol, gak ada orang tua. Apalagi masa pandemi yang seperti sekarang ini. Kelihatan kualitas pendidikan kita. Maka orang tua harus punya backup yang kuat. Ustaz, saya percayakan kepada pendidikan yang ada di sekolah. Saya sudah bayar mahal Ustaz. Masuknya 100 juta. Ada loh PAUD masuknya 100 juta. Ada di Cibubur Al-Falah. Masuknya 100 juta. Ada yang 125 juta. Ada yang 90 juta. Apa yang didapat? Wallahu a'lam. Lanjut SMA sampai kuliah, katakanlah di kampus Jakarta. Berapa tahun? Kalau S1 nambah 4 tahun. Berapa tahun yang dihabiskan usia anak kita? 19 tahun. 19 tahun Pak. Kalau dia sudah ngafal dari TK atau ngafal dari SD atau ngafal dari SMP, harusnya ketika kuliah selesai S1 30 juz sudah hatam. Kalau diprogramkan sama orang tua. Kalau orang tuanya nggak mau baca, orang tuanya nggak mau ngaji, orang tuanya nggak mau hijrah, orang tuanya juga nggak mau ngafal Al-Quran, apakah anaknya mau ngafal Al-Quran? Nggak bisa. Maka harus dimulai dari orang tuanya. Jangan sampai ada orang tua menuntut anaknya, Ustadz, saya masukin ke pesantren, harus hafal 30 juz. Pokoknya saya nggak mau tahu Ustadz, harus 30 juz. Begitu tanya, memang Bapak sudah hafal berapa juz? Baru Iqra 1 Ustadz. Nggak bisa Pak. Harus balance antara tuntutan orang tua dengan doa untuk anaknya. Jadi kalau anaknya didoakan, maka orang tuanya juga harus ikut menghafal. Nah, setelah 19 tahun teman-teman, apa yang didapat? Bisa mereka berhenti berbakti kepada kita? Ada jaminan kalau sudah lulus S1 bisa berbakti kepada orang tua? Belum tentu. Setelah 19 tahun, bisa mereka mandiri lepas dari kita? Belum tentu. Bisa mereka paham dengan agama? Belum tentu. Bisa mereka membaca Al-Quran? Belum tentu. Bisa mereka menghafal Al-Quran? Belum tentu kalau orang tuanya tidak memaksakan anak ini untuk menghafalkan Al-Quran. Maka teman-teman, anak-anak kita yang masih kecil ini jangan dibiarkan, mohon maaf, seperti orang tuanya dulu. Ada orang umur 45 tahun, begitu kita tanya, kapan terakhir baca Al-Quran Pak? Dulu Ustadz, kelas 6 SD. Nah sekarang nuntut anaknya harus hafal Al-Quran 30 juz. Adil nggak kira-kira? Adil. Contoh begini, ada suami, mohon maaf, ngasih nafkah ke istri, pelit Bu. Ada yang begini. Jangan bilang ada kalau suaminya hadir. Dapat gaji 10 juta, dikasih uang belanja 1 juta. Kira-kira cukup nggak Bu? 1 juta sebulan cukup. Alhamdulillah Ustaz, sejak kajian semalam, yang semula suami saya sebulan ngasih 1 juta bertambah Ustaz. 1.100.000. 1.010.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka teman-teman jangan seperti itu. Jangan ada suami yang menuntut, mohon maaf, istrinya harus cantik luar dalam.
tapi tidak disupport finansialnya, nggak bisa. Karena cantik itu butuh biaya, nggak gratis Pak. Jadi jangan bandingkan, mohon maaf, istri kita dengan istri orang, jangan. Jatah rezekinya tidak sama. Nah, untuk anak kita Pak adalah investasi yang terbaik yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Karena kalau orang tuanya bisa mendidik anaknya dengan baik, maka orang tuanya diberikan mahkota nanti di surga kalau hafal Al-Quran. Ini jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan jauhkan anak kita dengan Al-Quran. Cara untuk tidak menjauhkan anak kita dengan Al-Quran, jangan orang tuanya jauh dari Al-Quran. Anak itu Bu, bagaimana orang tuanya? Pasti kalau anaknya ngafal, insya Allah orang tuanya menyimak. Mau gak mau nyimak. Nah ini ketahuan orang tua yang sebelumnya belum pernah menghafal Al-Quran sama sekali. Kemudian anaknya sudah hafal 1 juz, maka dia akan lebih mudah untuk menghafal. Karena apa? Sudah terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran dari anaknya. Nyimak. Ini penting. Bagaimana Al-Quran ini agar tidak jauh dari diri kita. Bagaimana mencetak keluarga yang Qur'ani. Mulai dari orang tuanya Pak. Karena apa? Dalam menghafal itu semua anggota keluarga harus terlibat. Contoh, dalam menghafal ada presentasinya. 20% yang kita hafal dari bacaan. Jadi kalau kita baca, insya Allah 20% melekat Pak. Ada 100 baris kita baca, insya Allah 20-nya kita hafal. 30% dari apa yang kita dengar. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. 30% masuk ke dalam memori kita. Lebih besar dari kualitas bacaan. 40% dari apa yang kita lihat. Kita nyetir Pak. Dengan kita jadi penumpang beda. Kalau kita nyetir sendiri, dibawa ke sebuah lokasi, sekali nyetir Pak, insya Allah hafal jalan itu. Tapi kalau kita naik Grab, naik ke mobil langsung tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Sampai ke tujuan dibangunkan sama drivernya. Begitu kita besok mau ke tempat itu lagi, ingat nggak? Maka harus kita perhatikan. Kemudian 50% teman-teman dari apa yang kita ucapkan, 60% dari apa yang kita kerjakan. 60%. Jadi kalau Al-Quran itu diamalkan, maka insya Allah cepat hafalnya Bu. Diamalkan, faham artinya insya Allah lebih cepat. Nah, kalau kita lihat, kita dengar, kemudian kita ucapkan dan kita praktekkan, insya Allah 90% dari Al-Quran itu bisa kita hafal Pak. Maka untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tidak bisa bermaksiat karena bertentangan dengan isi Al-Quran. Untuk menghafalkan Al-Quran tidak bisa makan riba karena bertentangan dengan Al-Baqarah ayat 275 bertentangan dengan firman Allah tersebut. Nah, maka teman-teman dalam rumus menghafal, semakin banyak anggota tubuh kita yang terlibat, maka semakin kuat hafalan kita. Tangan terlibat, contoh amma yatasa'alun, terlibat tangannya, pegang mushaf, ada ketokannya. Tangan terlibat, mata terlibat membaca, mulut terlibat. Maka jangan ada yang menghafal sambil bisik-bisik. Mulutnya terlibat, telinganya tidak terlibat. Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita semua terlibat. Akhirnya mereka dengarkan hafalan kita, kalau ada yang salah dibetulkan oleh teman kita. Jadi teman-teman penting melibatkan semua anggota tubuh kita. Sebaliknya juga begitu. Semakin banyak anggota tubuh yang bermaksiat, maka hafalan kita semakin cepat hilang. Ustaz, tangan saya tidak bermaksiat, aman. Tapi mulut bermaksiat, hilang. Apalagi kalau mulutnya bermaksiat ditambah matanya juga bermaksiat, hilang. Mulut, matanya bermaksiat, nauzubillah min dzalik, kemaluannya bermaksiat, hilang semua Bu. Maka jangan sampai anggota tubuh kita bermaksiat dalam menghafalkan Al-Quran. Perempuan, mohon maaf, maksiat paling banyak ada di mana? Mulut. Bukan saya ngomong.
ada di maka ditahan, Bu. Ketika ada aib orang lain jangan diceritakan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Kalau ingin memperbaiki, jangan ceritakan di depan umum. Kata Rasulullah, "Idza aradta an tansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan, walakin ta'khudhuhu bi yadihi fayakhlu bihi." Datang ke orangnya, kasih tahu, Mbak, Mams, dan sebagainya, kasih tahu. Tadi harusnya tidak boleh begini, atau di japri saja. Jangan dikasih tahu di grup. Ini ada temannya bermaksiat, wah ada teman saya nih lagi nongkrong di mall, di foto, di share di grup. Dosa, Pak. Justru lebih besar dosa, mohon maaf, lebih besar dosa menyebarkan aib orang lain daripada dosa maksiat dan dilakukan oleh orang itu. Jadi bisa, mohon maaf, ada perempuan yang dosa yang moto, yang dosa yang moto. Apalagi moto pakai handphone orang lain, dua kali dosa. Kemudian yang ketiga, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Bentuk kebiasaan baru. Ini harus kita praktekkan. 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Yang semula gak suka ngafal Al-Quran, bentuk kebiasaan baru menghafal Al-Quran. Nah, ini mempengaruhi jadwal kerja kita. Yang pengusaha bekerjanya lebih giat. Karena apa? Subuh yang sebelumnya habis sholat dia tidur, setelah menghafal Al-Quran, habis sholat subuh tidak bisa tidur. Kenapa? 30 menit khusus kita alokasikan untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah dimudahkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya butuh kurang lebih 3 minggu untuk membentuk kebiasaan baru. Yang sebelumnya, mohon maaf, bangun subuhnya jam 4:30. Maka setelah menghafal Quran, bangun lebih awal, jam 4 sudah bangun. Syukur-syukur jam 3 sudah bangun. Dan pastikan ibu-ibu yang suaminya nggak bangun, dibangunin. Jangan disiram. Diguyur. Diguyur ya. Kemudian teman-teman, yang keempat, ini yang paling benar. Kita harus keluar dari comfort zone kita. Kenapa? Al-Quran ini bukan main-main. Mohon maaf, Muhammad Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling mulia karena ada Al-Qurannya. Bukan beliau nabi terakhir, bukan. Karena kepada Muhammad Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran. Jadi jangan main-main kalau berurusan dengan Al-Quran. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena lewat malaikat Jibril Al-Quran diturunkan. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti lebih baik. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di bulan Ramadan diturunkan. Hari Jumat menjadi hari yang paling mulia karena di hari Jumat diturunkan. Umat Rasulullah SAW menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kepada umat Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran. Maka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran juga tidak bisa main-main. Hidupnya harus disiplin. Yang tadinya suka tidur baru jam 12 malam, bangun jam 6, nggak bisa. Tidurnya kalau bisa lebih awal, jam 9, jam 10, jam 11 itu harus tidur. Kenapa harus cepat tidur? Karena harus bangun lebih awal. Jadi kalau ada yang telat tidur, mulai malam hari ini dilatih. Butuh kurang lebih 21 hari untuk mengubah jadwal tidur kita. Ustaz, nggak bisa, Ustaz. Nggak ada yang nggak bisa. Coba dulu. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan cepat tidur. Saya dengan izin Allah pernah insomnia. Kalau tidak salah 2012-2013 insomnia, nggak bisa tidur. Jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur. Minta kepada Allah agar dicepatkan tidur. Sekarang alhamdulillah, habis makan ngantuk. Maka saya bukan tidak mau berlama-lama di sini. Kalau lama-lama jadi ngantuk. Jadi nyetirnya nanti bahaya. Maka setelah makan saya minta izin nih, pulang langsung. Cepat tidur, jam 9 saya bisa tidur. Bahkan
sebelum masuk MTR lebih parah lagi Pak. Kadang jam 8 udah tidur. Jadi nikmat yang luar biasa karena dulu merasakan insomnia, tidur mahal Pak. Bahkan kata ulama, orang mohon maaf yang begadangnya karena maksiat, jam 12, jam 21 belum tidur karena bermaksiat, maka Allah akan ambil jatah istirahatnya. Dengan apa? Meskipun dia tidak bermaksiat, gak bisa tidur Pak. Gak bisa tidur. Jam 12 lihat handphone, gak bisa tidur. Bolak-balik kanan kiri, atas bawah, gak bisa tidur. Jam 1 gak bisa tidur. Jam 2 gak bisa tidur. Sebabnya apa? Gelisah Pak. Karena apa? Dulu pernah bermaksiat kepada Allah, kemudian sekarang diambil jatah istirahatnya. Kenapa? Dulu mengambil jatah ibadah digunakan untuk maksiat. Harusnya sholat on time, kemudian sholatnya tidak on time. Maka waktu-waktu yang delay ini diambil oleh Allah, kemudian dilimpahkan kepada waktu istirahatnya. Tidur harus on time. Bahkan saya pernah baca buku, ciri-ciri orang sukses salah satunya adalah tidurnya on time. Ada orang kerja pagi sampai malam, tidurnya jam 1, belum sukses Bu. Jadi kalau ingin tahu orang-orang yang sukses, tidurnya teratur Pak. Rasulullah ketika salat Isya selesai tidur. Bahkan dimakruhkan, kata ulama, dimakruhkan kita banyak mengobrol ketika kita selesai sholat Isya. Ngobrol seperlunya saja, kemudian kita istirahat. Kemudian teman-teman yang terbiasa nongkrong harus stop. Apalagi nongkrongnya di mall, tidak ada kegiatan, gak ada urusan bisnis, gak ada urusan dagang, ngalor ngidul ngomongnya. Stop. Kalau sudah menghafal Al-Quran. Kemudian yang terbiasa nonton, stop. Yang suka nonton film Korea, stop. Bollywood, stop. Hollywood, stop. Indonesia apalagi, stop. Sinetron Indosiar, stop. Bahaya. Saya alhamdulillah mungkin udah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pernah nonton TV. Alhamdulillah. Maka yang terbiasa nonton stop. Yang terbiasa bergosip stop. Kaku. Mohon maaf, kalau terbiasa membaca kalam ilahi yang suci, kemudian mulut digunakan untuk membicarakan aib orang lain, kaku. Maka yang membuat lidah kaku untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, salah satunya adalah dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Maka kalau sudah menghafal Al-Quran, bergosip, setuju ya? Setuju ya? Bapak-bapak apalagi. Kalau ibu-ibunya sudah setuju, tentu laki-laki lebih harus setuju. Kemudian yang suka shopping, stop. Dikurangi. Kalau bilang stop, saya di demo sama ibu-ibu. Dikurangi. Karena berbelanja itu adalah naluri wanita. Naluri wanita. Naluri laki-laki memberikan uang belanja. Jadi jangan sampai membicarakan Ustadz shopping stop, gak bisa. Bahkan kata Rasulullah SAW, di surga pun untuk menghargai para wanita diberikan tempat shopping. Di surga, hadisnya sahih. Nanti di hari Jumat ada pasar untuk penghuni surga. Nah, disitulah berkumpul nih orang-orang yang dulu di Bekasi nih. Pasar Jumat. Silahkan belanja, silahkan habiskan semua. Karena apa? Disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pasar di hari Jumat khusus penghuni surga. Jadi kalau yang sekarang nggak sempat belanja di pasar, insya Allah di surga belanja sepuasnya. Hari ini, mohon maaf, ada suaminya nggak sanggup memberikan belanja yang lebih, insya Allah di surga dibelikan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau belanja apa aja ada, Bu. Ustaz, ada nggak emas gelang yang beratnya 3 kilo? Ada. Mau minta kalung yang beratnya 10 kilo? Ada, Bu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-teman,
semua pantangan ini tidak boleh kita kerjakan. Kenapa tidak boleh kerjakan? Karena setiap cita-cita memiliki harga. Harus ada yang kita korbankan. Waktu terutama harus dikorbankan. Ini kita, mohon maaf, kumpul di sini bukan nggak ada kegiatan, bukan. Tapi ada prioritas waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Ini mohon maaf, yang hadir di sini bukan pengangguran semua, bukan. Banyak kegiatan, ada urusan bisnis, ada ketemu orang, tapi harus ada waktu yang diprioritaskan untuk menghafal Al-Quran. Ada harganya Al-Quran. Berapa yang harus kita bayar? Tidak perlu bayar pakai uang. Kenapa? Karena semua urusan ibadah gratis. Ngafal Al-Quran bayar apa enggak? Enggak. Sholat malam bayar apa enggak? Enggak. Tahajud bayar apa enggak? Enggak. Puasa bayar apa enggak? Enggak. Semua ibadah gratis. Tapi untuk bermaksiat teman-teman, mohon maaf, bayar semua. Minum khamar gratis, bayar. Mau beli whisky, vodka, topi miring, apa semua? Semua bayar. Civas bayar. Ustaz kok tahu, saya baca. Gak pernah saya ini. Orang tua. Bayar. Mohon maaf, mau berjudi gratis, bayar. Mohon maaf, mau bermaksiat, pergi ke tempat hiburan, entertain, bayar. Semua maksiat itu gak ada yang gratis. Semua berbayar. Maka semua ada harganya. Harga yang paling mahal di dunia adalah Al-Quran. Tidak ada satupun ciptaan Allah di atas muka bumi ini yang ada sampai sekarang yang lebih mulia dari Al-Quran. Tidak ada. Masjidil Haram bisa hancur, Bu. Al-Quran tidak bisa hancur. Kitab-kitab yang lain bisa diubah, Al-Quran tidak bisa diubah. Maka yang tersisa yang paling mulia ini, teman-teman harus yakin. Ada orang minder, Ustaz, kalau saya ngafal Al-Quran, nanti waktu bisnis saya berkurang. Yakin Pak, semua yang kita korbankan untuk Allah diganti dengan jalan yang lebih baik, dengan jumlah yang lebih banyak, dengan kualitas keberkahan yang berlipat ganda. Dan jangan pernah yakin dengan hal ini, karena Allah berfirman, wa Qur'an, kata Allah dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran diturunkan sebagai keberkahan untuk kita. Jadi kalau orang bisnis sambil ngafal Al-Quran, berkah Pak bisnisnya. Ada ibu-ibu hamil sambil menghafal Al-Quran, berkah janinnya. Maka jangan sampai anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Ini teman-teman, yang harus kita bahas adalah bagaimana pengorbanan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Waktu, keikhlasan, tenaga, biaya mungkin tidak seberapa. Waktu yang semula enak tidur jam 12, yang semula enak tidur jam 2, yang semula enak tidur jam 3, ngafal Al-Quran harus bangun. Kenapa? Nanti kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi. Baca Al-Quran itu, kata Rasulullah, karena nanti di hari kiamat Al-Quran yang akan nolong kita. Bahkan salah satu hadis menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang menghafal Quran surat Al-Mulk juz 29. Hadisnya sahih. Ada seseorang yang mau diazab di kubur. Mungkin dosanya banyak, mungkin maksiatnya banyak, mungkin ibadahnya sedikit. Begitu masuk ke dalam kubur, mau diazab sama malaikat Munkar dan Nakir. Mau diazab sama malaikat azab, mau diazab. Nah, kedua malaikat ini berdebat. Malaikat azab mengatakan orang ini harus diazab, maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit. Kata malaikat rahmat, tidak bisa diazab. Kenapa tidak bisa diazab? Kata malaikat azab, ini kan dosanya banyak, maksiatnya banyak. Kata malaikat rahmat apa? Bagaimana mungkin kamu berani mengazab seseorang yang di dalam orang itu ada kalamullah? Al-Quran adalah kalamullah dari Allah. Bagaimana mungkin malaikat yang sifatnya makhluk ciptaan bisa mengazab ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin seseorang makhluk mengazab khaliknya, tidak mungkin.
Maka teman-teman yang sudah ada hafalan Al-Quran dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam memorinya, dipertahankan. Kelak hafalan kita ini insya Allah yang akan membela kita di hari kiamat. Semakin banyak hafalan, insya Allah semakin banyak pertolongan. Semakin banyak hafalan, insya Allah semakin cepat syafaat itu datang kepada kita. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran yang kita hafalkan. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini yang memiliki masalah finansial diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rezekinya sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keluarganya sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang usahanya macet dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memiliki hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita kaji, teman-teman. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan dengan sholat isya. Kita tutup kajian kita dengan bersama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.